Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperhatikan ruang berita dalam sepekan ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Jemaat yang terkasih Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, jemaat yang terkasih Gereja Baptis Indonesia Betania, di tempat tinggal masing-masing, mari kita persiapkan hati kita.
Mari kita akan datang kepada Allah. Pujian untuk kemuliaan Dia. Kita akan agungkan namanya karena perbuatannya yang ajaib bagi kita. Kita akan tinggikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Menyembahmu di sini.
datang kepadamu Tuhan. Di tempat ini kami datang untuk menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, dan ajaib yang Engkau buat bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Untuk itu Tuhan kami datang saat ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami ini menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Layakkan ibadah kami saat ini. Perkenankanlah kami akan ibadah kami saat ini. Supaya kami, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Kita akan berikan kemuliaan dan hormat dengan pujian sebab Engkau besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Mari kita akan hormati Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat sebab Engkau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Saudara Immanuel Wandanugraha. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari pengkhotbah tamu. Beliau dari Media Baptis Indonesia, yang melayani di Media Baptis Indonesia. Maka dari itu, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang mempersiapkan hati kita. Kita akan menyenangkan Tuhan. Kita siap dibentuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk
kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap telinga supaya boleh mendengar dan hati boleh mengerti untuk firman-Mu yang akan Engkau sampaikan, Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hati pikiran jiwa kami. Amin. Shalom. Salam kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah. Salam sehat semuanya. Kiranya salam saya pada pagi hari ini boleh sampai kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Wanda Nugraha. Saya saat ini berterima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk akan mengambil studi teologi di Palmer Theological Seminary. Oleh karena itu saya mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh mendukung saya dalam doa untuk persiapan saya dari awal sampai nanti akhirnya bisa berangkat ke Amerika untuk diperlengkapi dan kemudian pulang ke Indonesia, boleh melayani di Gereja Baptis, di lingkungan Gereja Baptis, di gabungan Gereja Baptis Indonesia, bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang 10 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Deborah. Minggu yang lalu kita belajar bersama dengan Pendeta Dwi Hari tentang bagaimana hidup dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu lalu kita belajar bagaimana daging, setiap kuasa kedagingan, setiap keinginan daging itu mempengaruhi manusia untuk hidup dalam daging. Ada banyak sekali hal yang membuat manusia tidak sadar dirinya sedang ada dalam kehidupan daging. Tetapi ketika manusia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, manusia menghasilkan buah-buah roh. Saya akan membacakan sekilas catatan khotbah atau dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Kita bisa melihat di situ tertulis firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu adalah buah-buah roh yang muncul, yang berbuah dari orang-orang yang dirinya atau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul bagaimana kita bisa hidup peduli dengan sesama. Bagaimana ketika seseorang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh, akhirnya dia akan memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Januari ini kita rasanya cukup terkejut. Ada yang terkejut, ada yang kaget, sedih. Rasanya tidak cukup satu peristiwa terjadi, disusul peristiwa yang lainnya, disusul kejadian yang berikutnya. Ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, disusul peristiwa bencana alam, disusul kejadian banjir dan lain sebagainya. Seolah-olah banyak sekali hal yang membuat kita tertegun. Dan ketika kita membayangkan ada di posisi keluarga atau di posisi orang-orang yang mengalami bencana ini, kita turut merasakannya. Empati dan simpati kita ada bersama dengan mereka dan kita turut berdoa. Ketika kita diperhadapkan pada kondisi yang sulit, diperhadapkan pada kondisi yang berdekatan dengan kematian, seringkali kepedulian kita dipaksa untuk keluar, atau sebagai manusia yang mengasihi sesamanya, sebagai manusia yang juga hidup bersama-sama dengan manusia yang lain, kita peduli terhadap sesama kita ketika sesama kita atau manusia yang lain mengalami suatu kesulitan atau suatu kesusahan, dalam hal ini bencana. Ketika kita melihat berita, ketika kita melihat banyak hal terjadi di Indonesia belakangan ini, hati kita tergerak untuk membantu, untuk mendoakan, dan kita juga menunjukkan kepedulian kita melalui banyak cara. Tapi ketika kita belum memiliki ikatan yang emosional, kita belum memiliki ikatan emosional yang cukup dekat, seringkali
kepedulian kita masih sebatas empati atau mungkin kita turut mendoakan. Hal itu berbeda ketika kita hidup di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan yang kita menaruh ikatan emosional, ikatan kedekatan yang sungguh-sungguh dalam terhadap orang-orang di sekitar kita. Kepedulian itu akan menjadi lebih besar, lebih dalam, dan lebih mengikat ketika saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kasihi mengalami suatu hal yang mungkin membuat mereka sedang kesusahan. Rasa peduli kita untuk mengasihi, untuk memastikan mereka baik-baik saja akan semakin besar ketika dia adalah orang yang berharga dalam kehidupan kita. Dia adalah orang yang memiliki ikatan batin, ikatan kasih yang kuat dengan kita. Di gereja yang adalah tempat komunitas orang-orang percaya, tempat di mana kita bersekutu, tempat di mana kita menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, tempat di mana kita mengikat persaudaraan, persekutuan yang sama dalam iman yang sama pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika suatu hal yang terjadi pada saudara-saudara seiman kita, tentu kita akan memiliki kepedulian yang besar dan kita akan peduli, kita berusaha supaya jangan sampai dia kenapa-kenapa, jangan sampai si A, si B sampai nggak ada yang memperhatikan. Ketika ada seseorang yang sakit, ketika ada seseorang yang sedang butuh pertolongan, ketika ada seseorang yang sedang tidak tahu apa yang harus diperbuat, kita, saudara seiman, adalah orang pertama. Kita berharap seperti itu. Kita berharap bahwa kita adalah orang yang pertama yang ambil bagian dalam pemulihan saudara-saudara kita. Nah, di pasal yang ke-6 ini, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia, berkaitan dengan mereka atau jemaat-jemaat Galatia yang hidup berhasil dipimpin oleh Roh. Kenyataannya sebagian dari mereka ada yang belum. Saya tidak berkata bahwa tidak ya. Pada itu adalah sebuah proses bagaimana seseorang Kristen, bagaimana orang-orang percaya dalam pergumulannya, dalam kehidupannya berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus sampai akhirnya ada yang sudah dapat sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi ada sebagian yang masih belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus, masih dalam proses untuk menuju ke sana. Sehingga di situ dikatakan oleh Paulus bahwa kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani atau kamu yang sudah hidup dipimpin oleh Roh harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengatakan bahwa kepedulian ini tadi saya awali dengan cerita tentang bagaimana kita menjadi orang yang pertama untuk mengantisipasi atau ambil bagian ketika seseorang di antara kita itu mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Ketika kita memahami, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa untuk hidup di dalam roh, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan dan bertahan di dalam keselamatan, artinya pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Di beberapa minggu yang lalu, saya percaya Bapak Ibu juga sudah belajar bersama-sama bahwa ketika kita semua orang yang percaya, yang ada di dalam keselamatan, bila pada akhirnya tidak tetap berada dalam keselamatan, ketika Tuhan datang kedua kalinya dan mendapati kita tidak setia, itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi suatu hal yang membinasakan kita. Artinya ketika seseorang tidak bertahan di dalam keselamatan, bisa jadi dia akan mendapatkan kebinasaan pada akhirnya. Dan kita tidak ingin, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, menginginkan bahwa saudaranya di gereja, teman dekatnya binasa karena lalai dalam menjaga keselamatan atau lalai untuk tetap hidup di dalam keselamatan. Oleh karena itu, kepedulian yang pertama yang harus kita miliki adalah ketika kita melihat seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka satu dengan yang lainnya atau seseorang yang rohani yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Artinya kita juga harus siap menerima saudara kita, orang terdekat kita, sahabat persekutuan kita untuk hidup dalam kehidupan kita, menegur, mengingatkan,
menguatkan ketika kita saat itu mungkin sedang tergelincir atau saat itu kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran di sini mungkin tidak selalu hal yang berat-berat, tidak selalu hal yang mengerikan, membunuh, mencuri, korupsi, atau melakukan kejahatan-kejahatan tingkat besar lainnya. Kita bisa melihat juga di pasal yang kelima, di minggu yang lalu, sudah disampaikan oleh Pendeta Dwi Hari, di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Kita lihat bersama-sama, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh, sebagian contoh dari kehidupan daging, perbuatan daging yang nyata, yang mungkin seringkali kita lupa bahwa itu adalah perbuatan daging. Perbuatan daging yang membuat kita jauh dari perbuatan roh. Kita tahu bahwa perbuatan roh itu bertolakan dengan perbuatan daging. Begitu juga sebaliknya. Artinya ketika kita ingin hidup kita dipenuhi, dipimpin sepenuhnya oleh roh, perbuatan-perbuatan daging yang mungkin tidak kita sadari harus kita tinggalkan. Dan di saat itulah saudara persekutuan kita, teman dekat kita, orang yang sudah dipimpin oleh roh hidupnya, mengingatkan kita dan saling mengingatkan. Dalam dasar kepedulian itu kita menuju kepada hidup yang dipimpin oleh roh bersama-sama. Oleh karena itu di ayat kedua dikatakan oleh Paulus bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena kita bukan lagi hidup menurut hukum Taurat yang menuntut segala sesuatu seperti orang-orang Farisi. Seringkali saat itu orang Galatia hidup pada model legalisme. Mereka suka sekali menegur atau menyalahkan satu dengan yang lainnya karena salah seorang berbuat dosa, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kitab Taurat yang sudah disampaikan yang mereka pelajari. Tetapi alih-alih dengan kasih, alih-alih dengan peduli mengajarkan dan membawa setiap orang yang masih dalam prosesnya untuk hidup dipimpin oleh roh, mereka menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka menghakimi, dan akhirnya bukan sebuah ekosistem atau bukan sebuah komunitas yang sehat untuk bertumbuh, tapi justru jadi suatu tempat untuk mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling layak, siapa yang paling baik mengamalkan hukum Taurat, siapa yang paling sempurna, siapa yang paling pandai, siapa yang paling taat. Padahal hukum yang terutama yang disampaikan oleh Paulus adalah kasih Kristus. Dan di situ dikatakan oleh Paulus bahwa demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini dinyatakan Paulus supaya jelas dan lengkap bahwa pada akhirnya hukum Kristus yang utama, yang adalah mengasihi sesamamu manusia dan Allah, terwujud melalui sikap dan perbuatan kita. Peduli pada mereka, peduli pada setiap orang yang saat ini membutuhkan pertolongan kita untuk kita kuatkan, untuk kita rangkul bersama-sama, kita bertumbuh dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini dinyatakan Paulus untuk menunjukkan bahwa seringkali ada hal yang menghalangi kita untuk peduli satu dengan yang lainnya. Ada yang menghalangi kita untuk benar-benar peduli, merangkul, membina, dan mendewasakan setiap dari kita bersama-sama. Hal itu adalah ayat yang ketiga ini. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya itu berarti, ketika seseorang merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, ketika dia merasa bahwa dirinya sudah paling baik, atau dia yang sudah paling cukup suci, paling cukup rohani, padahal sebenarnya dia tidak, nah dia sedang menipu dirinya sendiri. Hal seperti ini tidak sadar membuat seseorang itu untuk jatuh ke dalam kedagingan, tinggi hati, tidak mawas diri, dan akhirnya dia tidak peduli pada seseorang yang lain, tidak peduli pada saudara seimannya yang seharusnya dia bawa bersama-sama untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tanpa kita sadari itu lupa
bahwa menjadi seorang manusia yang hidup dalam dunia itu artinya kita semua masih mungkin berbuat dosa. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama masih ada di dunia yang masih menjadi manusia, kita semua pasti berdosa. Sadar atau tidak sadari. Mungkin saat ini kita sedang memikirkan, ya apa ya dosa saya minggu ini ya? Apa ya dosa saya kemarin lusa? Apa dosa saya kemarin? Karena selama manusia masih ada di dunia dan belum bersama dengan Allah Bapa di surga, kita masih mungkin untuk berdosa. Oleh sebab itu, kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, membutuhkan saudara seiman kita untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk membina kita dan membawa kita bersama-sama untuk tetap memegang keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita paham bahwa semua orang dalam gereja ini ada kecenderungan, ada kecondongan. Minggu lalu pendeta menggunakan kalimat itu dan saya suka bahwa setiap orang itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Hanya saja bagaimana kita bisa bertahan, hanya bagaimana kita bisa memegang teguh keselamatan dan bersama-sama untuk menanggung beban supaya pada akhirnya kita semua tetap bertahan di dalam satu keselamatan kita di Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik di ayat yang kelima, Paulus berkata bahwa setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tapi di ayat yang kedua tadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, tidak perlu bingung, karena memang ada perbedaan di antara beban dan tanggungannya. Kalau saya boleh memberikan ilustrasi, ini seperti orang naik gunung bersama-sama. Kalau ada rombongan, saya belum pernah naik gunung sih, tapi saya percaya bahwa anak-anak muda di Gereja Baptis Pengharapan mungkin ada sebagian yang pernah naik gunung bersama-sama dengan teman-temannya. Ketika seorang rombongan naik gunung, rombongan pemuda naik gunung untuk mencapai puncak gunung, mereka harus bersama-sama melewati tanjakan yang terjal, melewati kelokan-kelokan atau menuruni tebing sungai, dan mereka harus sampai bersama-sama di puncak gunung untuk melihat keindahan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ketika mereka bisa berjalan bersama-sama, menggandeng, menolong, menarik, mendorong, ada beban yang harus mereka kerjakan bersama-sama untuk sampai pada puncak. Tetapi setiap dari mereka, masing-masing dari mereka juga bawa ransel, bawa minum, bawa perlengkapan, bawa tas gunung yang biasanya 20 liter ukurannya, yang besar, yang mereka bawa masing-masing. Setiap dari mereka memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membawa tas itu sampai kepada puncak. Tetapi semua dalam rombongan itu punya beban yang sama. Beban rombongan itu untuk bersama sampai di puncak bersama-sama. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita hidup sebagai komunitas yang sehat di gereja. Setiap dari kita itu memikul tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab apa? Yaitu tanggung jawab untuk bergaul dengan Tuhan. Tanggung jawab untuk sama-sama secara pribadi hidup, memberikan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi secara bersama-sama, secara komunitas, secara kehidupan bergereja, masing-masing dari pribadi ini tadi memiliki beban yang sama untuk memastikan bahwa satu dengan yang lainnya semuanya selamat dan tidak ada yang binasa. Ini adalah kepedulian yang pertama, kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita, dan memastikan dalam mewujudkan kasih kita kepada sesama, kita peduli kepada mereka yang saat ini mungkin tergelincir, saat ini mungkin masih belum sungguh-sungguh memberikan dirinya dipimpin oleh Roh, dan kita bersama membantu mereka dalam kasih, dalam roh lembah lembut, dan sambil menjaga diri sendiri supaya kita jangan kena pencobaan. Nah, akhirnya kita bersama-sama menanggung beban dan sampai pada kesudahannya. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, di ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran yang tadi, pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, ini adalah kepedulian yang kedua. Setelah kita saling memberikan kepedulian kita pada satu dengan yang lainnya, memberikan pengajaran, pemuritan, nasihat, firman Tuhan, renungan. Nah, baiknya setiap orang yang sudah menerima pengajaran itu, setiap orang yang menerima
itu memberikan segala sesuatu yang ada padanya pada orang dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bisa pendeta, bisa guru sekolah minggu, bisa gembala, bisa teman dekat kita yang secara pribadi sudah memberikan pimpinan pada kita, menolong kita untuk keluar dari kehidupan lama kita, untuk akhirnya hidup di dalam terang, di dalam Roh Kudus. Yang menarik adalah membagi segala sesuatu. Kalau kita bisa mempelajarinya dan kita membandingkan bagaimana Paulus menulis tulisan dalam bahasa Yunaninya, segala sesuatu ini di beberapa suratnya yang lain, ini mengarah kepada kebutuhan material, atau pada akhirnya kita perlu mendukung, perlu memastikan bahwa setiap orang yang mengambil bagian sepenuh waktu, mengambil pelayanan sepenuh waktu untuk mengajar kita dalam firman Tuhan, kita mendukungnya dan memberikan segala sesuatu supaya akhirnya pengajar kita tetap mendapat penghidupan. Tetapi kalau kita bisa belajar bersama-sama dalam kehidupan komunitas, bagi saya segala sesuatu ini adalah hal yang lebih dari sekedar material. Bisa motivasi, bisa dukungan, bisa semangat, banyak hal. Karena setiap pengajar firman Tuhan juga adalah manusia. Ada saat di mana mereka yang mengajarkan kita, menguatkan kita berpegang pada firman Tuhan, ada masanya kita mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Ada saat di mana saking banyaknya masalah atau tekanan, kita juga membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat. Dan semangat yang luar biasa ini, yang sangat berarti bagi saya adalah berasal dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya bisa membagikan kekuatan pada teman-teman saya, dan teman-teman saya memberikan semangat yang luar biasa pada saya, menguatkan dalam pelayanan saya, itu adalah saat-saat yang luar biasa. Saya bersyukur untuk setiap sahabat, setiap teman saya yang ada dalam kehidupan saya yang Tuhan berikan. Melalui mereka saya dikuatkan. Mereka membagi segala sesuatu, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, tidak hanya material saja, tetapi mereka juga dengan sepenuh hati dan sepenuh hidupnya memberikan segala sesuatu yang ada pada mereka bagi saya. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa itu juga panggilan yang sama untuk kita. Panggilan yang sama untuk setiap dari kita yang menerima pengajaran di gereja, menerima pengajaran, pemuritan di gereja. Sudahkah kita memperhatikan mereka yang memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya bagi kita? Artinya kita juga perlu memberikan waktu kita, hati kita, pikiran kita, dan tenaga kita supaya pada akhirnya kita bisa saling ada hubungan, ada ikatan yang dalam di dalam komunitas, di dalam gereja setiap dari kita. Hingga pada akhirnya bagian yang ayat ke-7 dan ayat ke-8 ini adalah peringatan yang keras dari Paulus. Setelah dua kepedulian yang dia sampaikan pada jemaat di Galatia, peduli pada sesama, peduli kepada setiap orang yang mengajar kepada kita. Yang terakhir ada peringatan yang cukup kuat dari Paulus. Jangan sesat. Ayat yang ke-7, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Ketika kita benar-benar hidup, menghidupi dalam kepedulian pada sesama, pada orang-orang yang mengajarkan pada kita, dan hidup dalam komunitas yang sehat dalam gereja, kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih Kristus dan mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah sebagaimana kita melaksanakan setiap hukum Tuhan. Hukum untuk mengasihi, dikatakan bahwa setiap dari kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa seolah-olah tampak seperti orang yang mengasihi, tapi di luar itu tidak mengasihi. Atau kita mencobai Tuhan dengan cara yang lain. Kita mengakali, saya itu orangnya begini. Tapi di tempat lain atau di lain kesempatan tidak seperti itu. Manusia bisa kita akali, manusia atau orang lain bisa kita tipu atau kita perdaya. Tapi jelas dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Artinya ketika kita sungguh-sungguh memberikan diri, hidup dipimpin oleh Roh, dan kita berupaya, berusaha sebaik mungkin melalui kepedulian kita kepada sesama, pada setiap orang yang ada dalam gereja, Allah memperhatikan itu semua. Dan setiap orang akan menuai apa yang ia tabur. Jadi setiap orang yang menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Setiap orang yang bertahan pada keselamatan dan hidup dipimpin oleh Roh sampai pada akhirnya, pada saat kesudahan, dan tetap bertahan setia di dalam keselamatan itu, ia akan hidup kekal dari Roh itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada bagian yang terakhir. Ini adalah penutup yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Di bagian terakhir kitab Galatia ini adalah kesimpulan yang Paulus berikan dari 5 pasal sebelumnya. Bahkan di 2 perikop terakhir ini Paulus menyatakan dengan jelas, mengajak setiap jemaat di Galatia untuk tidak lagi hidup di dalam legalisme, tapi dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus, menghidupi kasih Kristus dengan cara peduli pada sesama, kepada setiap orang yang mengajarkan, yang berdampak dalam kehidupannya, dan berusaha menghadirkan komunitas yang sehat. Paulus berpesan kepada jemaat di Galatia, janganlah, di ayat yang 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya, sebagai seorang Kristen, saya percaya bahwa keselamatan yang ada pada saya dari Tuhan Yesus Kristus adalah kekal. Artinya tidak ada satu hal lain pun yang dapat menghilangkan keselamatan ini dari saya ketika saya percaya. Dan tidak ada satu hal pun yang saya perbuat yang dapat menambahkan keselamatan ataupun mengurangi keselamatan itu. Karena keselamatan itu saya terima sebagai karunia. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya punya tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab untuk bertahan di dalam keselamatan itu. Dan perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan mengurangi atau menambahkan keselamatan itu. Tetapi perbuatan baik ini adalah wujud bahwa kita benar-benar hidup di dalam keselamatan. Bila kita benar-benar hidup di dalam keselamatan dan dipimpin oleh Roh, artinya kita akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh pokok anggur yang benar. Kita akan menghasilkan buah sebagaimana buah yang dihasilkan oleh pokok anggur. Dan perbuatan baik ini adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup, menghidupi hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak cara, peduli, mengasihi, terutama di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan semakin hari semakin banyak orang yang menjadi korban, menjadi pasien positif, mereka akan sembuh. Kita percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan pada mereka. Dan saat ini ketika kita mengetahui ada teman kita, saudara kita, orang terdekat kita, saatnya kita ambil bagian. Kita secara pribadi ambil bagian sebagai komunitas gereja yang hidup untuk peduli kepada setiap orang yang ada di lingkungan gereja kita, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, untuk ambil bagian supaya setiap orang yang saat ini mungkin ada di masa pemulihan boleh segera pulih dan ada bersama-sama dengan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh belajar bersama-sama bagaimana menghidupi hidup yang Kau berikan, hidup dipimpin oleh Roh, dan pada akhirnya kami boleh peduli pada setiap orang yang ada di sekitar kami, rekan seiman kami, saudara seiman kami, dan hidup peduli kepada setiap orang yang menjadi pengajar dalam kehidupan kami, pendeta, dosen, pengabar Injil, gembala pemuritan kami, dan setiap orang yang ada dalam kehidupan kami yang telah memuridkan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk hati, pikiran, dan jiwa kami supaya boleh terus dipimpin oleh hikmat dan mujizat daripada Engkau, supaya kami tidak salah melangkah dan kami boleh terus bertahan dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kita supaya kita peduli, mengingatkan, meluruskan pengajaran saudara-saudara kita yang lemah, tetapi kita juga peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Dan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan, yang paling dekat adalah komunitas saudara. Lalu yang jauh kepada mereka yang kena bencana seperti yang sudah kita dengar tadi, mereka juga membutuhkan doa kita, membutuhkan bantuan material dari kita. Kita juga bisa lakukan itu, tetapi juga kepedulian terhadap mereka yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan satu nyanyian, bahwa ketika kita masih hidup sekarang ini, inilah kesempatan kita melayani Tuhan, melayani sesama. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani, peduli terhadap sesama. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Wanda yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kita perlu berdoa untuk beliau, Bapak, Ibu, Saudara, karena BPN GGBI berharap Saudara Wanda bersama Elin di bulan Juni atau Juli sudah akan ke Amerika untuk tugas belajar teologi di Palmer University. Kebetulan mari kita doakan, dan rencana pernikahan mereka di tanggal 21 Februari di tempat ini. Itu juga mari kita doakan. Baik, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah bakti kami. Terimalah Tuhan persembahan hidup kami untuk menjadi kesukaan-Mu. Termasuk persembahan, perpuluhan, persembahan sukarela, termasuk persembahan kepedulian kami terhadap mereka yang membutuhkan. Terimalah Tuhan, supaya semuanya bisa menjadi alat untuk menegakkan kerajaan-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu, juga untuk memperluaskan kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu di antara mereka yang sekarang terhilang, yang akhirnya akan ditemukan untuk Engkau perintah. Terima kasih. Selanjutnya kami terus berdoa untuk bangsa kami dalam menghadapi berbagai macam situasi kondisi darurat, baik itu terkait dengan COVID, dengan imunisasi atau vaksinasi yang dilakukan pada saat ini, termasuk pertolongan terhadap mereka yang kena bencana. Semua kami serahkan kepadamu, tolonglah. Secara khusus kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang ada di garis depan, yang paling ada di depan, yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ketika mereka positif kena COVID dan memperoleh perawatan secara intensif atau melakukan isolasi mandiri. Mohon Tuhan memproteksi mereka, melindungi dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang kena dampak COVID. Kami juga mohon berkat, perlindungan dan pemulihan-Mu. Tuhan, kami juga terus serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pada hari ini, yaitu rencana tugas studi di Palmer University, Philadelphia, Amerika. Kami mohon Engkau juga terus persiapkan segala sesuatu yang diurus, segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami mohon segala campur tangan-Mu, termasuk rencana pernikahan, pemberkatan pernikahan Saudara Wanda bersama Elin di gereja ini di tanggal 21 Februari. Kami mohon Tuhan juga terus berkarya mempersiapkannya supaya acara pernikahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Betania dalam segala keperluannya. Mohon Tuhan akan menolong pergumulan pencarian seorang hamba Tuhan, di mana minggu ini telah menetapkan satu calon gembala sidang atas pilihan yang telah dipilih. Mohon Tuhan memberkati langkah-langkah proses pemanggilan. Kami serahkan, biarlah Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sekarang berbakti dalam kondisi yang sehat, jemaat-Mu yang ada dalam kondisi lemah secara fisik
oleh karena umur, oleh karena penyakit. Mohon Tuhan juga memberkati. Lalu yang berjuang dalam ekonomi untuk terus menjaga kelangsungan rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, mohon Tuhan juga memberkati. Pada akhirnya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pimpinan yang Engkau berikan ketika kami berbakti bersama-sama pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan memasuki perjalanan kehidupan kami sepanjang ini. Hamba-Mu terus memohon supaya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, supaya dimanapun mereka berada, mereka ada dalam tuntunan Roh-Mu, dalam damai sejahtera untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan curahkan berkat-Mu, kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus terus terjadi dengan kuat serta limpahnya atas setiap anak-anak-Mu ini. Haleluya, amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami terus mendorong jemaat setelah berbakti langsung membangun diri melalui kelompok pemuritan. Yang belum bergabung, saya mendorong bergabunglah dalam pemuritan di sekolah minggu. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Agar jemaat mengalami pertumbuhan pengabdian secara utuh, kami mengajak jemaat sekalian untuk mengikuti setiap pergerakan gereja, yang diantaranya penyembahan atau kebaktian, pemuritan sekolah minggu, dan pelayanan. Jadi agar kita menjadi sehat yang seimbang, diharapkan setiap jemaat setelah mengikuti kebaktian atau penyembahan agar masuk ke dalam pemuritan di sekolah minggu. Selamat bertumbuh dan menjadi pemenang.
Engkau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake